Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran malam ini, mari kita bersama-sama berdoa ya, agar Allah memberikan kemudahan kepada kita dan apa yang kita lakukan ini memperoleh berkah dari Allah ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, langsung Ibu share screen. Sudah nampak? Sudah nampak share screen-nya? Oke. Oke anak-anak, untuk materi kali ini, oke alhamdulillah Raka. Semangat ya. Untuk materi kali ini kalian melanjutkan belajar tentang kekongruenan ya. Kalau pertemuan yang lalu itu tentang bangun-bangun yang kongruen. Nah, sekarang adalah segitiga yang kongruen. Ya, untuk mengingat kembali pada materi yang lalu tentang bangun yang kongruen, yang dikatakan bangun kongruen itu yang bagaimana sih? Bangun yang kongruen yang bagaimana? Yang punya sudut sisinya sama, Bu. Iya. Jadi dua bangun dikatakan kongruen jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama dan besar sudutnya adalah sama ya. Itu untuk bangun-bangun yang secara umum bisa segi 4, bisa segi 5 ya. Bisa persegi panjang, trapesium ya. Kemudian khusus untuk segitiga kongruen itu sama ya. Pada umumnya syaratnya sama. Jadi dua segitiga dikatakan kongruen jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian adalah sama panjang ya. Dan ketiga pasang sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Nah, ini secara umum ya. Namun khususon untuk segitiga itu kalian tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi membuktikan. Jadi kalau ada dua segitiga, apakah ini kongruen atau tidak? Kalian tidak perlu lagi membuktikan harus ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar ya, khusus untuk segitiga. Tapi ada syarat-syarat lain yang tanpa 6 syarat ya. 6 syarat kan kalau ketiga sudut berarti kan 3 ya. Kalau ketiga sisi berarti 3. Berarti kan ada 6 syarat yang harus dipenuhi ya. Nah, untuk segitiga itu tidak perlu. Jadi cukup 3 syarat. Tapi untuk bangun yang lain selain segitiga seperti trapesium, persegi, persegi panjang ya, kemudian apalagi layang-layang, belah ketupat, itu harus 6 syarat terpenuhi. Harus 3 sisinya yang bersesuaian sama panjang dan 3 sudutnya yang bersesuaian sama besar. Khusus untuk segitiga ada syarat ya, ada syarat yang tidak perlu 6 syarat. Nah, kalau kamu sudah melihat videonya Bu Lutfi yang sudah di-share ya tadi pagi atau kemarin ya, sudah Bu Lutfi share dan kalian sudah merangkumnya, bagus yang sudah merangkum, sudah dapat nilai plus dari Bu Lutfi ya. Nah, ini ada beberapa kondisi yang nanti bisa menjadikan bahwa segitiga itu adalah kongruen tanpa 6 syarat ya, tanpa 6 syarat, tapi hanya cukup 3 syarat ya. Apa itu? Kita kupas pada malam hari ini ya. Kita kupas apaan aja tuh ya. Yang pertama, nah, kondisi pertama. Kalau kamu menjumpai dua pasang segitiga ya, dua segitiga yang ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, istilahnya dikenal dengan sisi-sisi-sisi. Memiliki sama panjang yang bersesuaian, maka otomatis ini merupakan segitiga yang kongruen. Tanpa kita menyelidiki sudutnya. Ya. Pokoknya kalau ada segitiga, dua segitiga, kamu ukur. Oh, sisinya ini sama. Ada 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Oh, berarti ini kongruen. Tanpa mengukur pakai busur, mengukur sudutnya tanpa itu. Ya. Tapi kalau untuk bangun lain tidak boleh. Harus sisi dan sudut. Harus terpenuhi gitu ya. Makanya ini dibuat bab khusus tentang segitiga yang kongruen.
Jadi yang kondisi yang pertama, bagaimana kondisi yang pertama? SSS. Iya, S. bagus. SSS. Diingat ya. SSS 3S. Sisi. Ya. Nah, ini sudah bahas tuntas, sudah dibuktikan dengan Ibu di video yang sudah kamu lihat ya. Insya Allah kamu sudah menyimak. Pakai GeoGebra. Ibu sudah membuktikan, oh ternyata kalau kita buat segitiga yang sisinya sama panjang, nanti sudutnya otomatis sama besar. Gitu ya. Jadi ini yang perlu dihafal. SSS. Jadi Ibu tidak membuktikan lagi karena terlalu lama. Soalnya pembuktian itu nanti sekitar 30 menitan ya, tidak perlu sudah. Yang penting nanti kalau kamu ingin mendalami lagi bisa simak videonya Bu Lutfi ya. Kemudian ada kondisi kedua. Nah, ini kondisi kedua. Bagaimana kondisi kedua? Yaitu dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Ya, istilahnya itu SSDS atau sisi sudut sisi ya. Contohnya kayak gimana sih Bu? Contohnya, nah ini contohnya ada segitiga merah dan segitiga yang biru ya. Segitiga merah dengan biru. Nah ini segitiga ini diketahui nih ada satu pasang sisi panjangnya sama ini dengan ini ya. Kemudian ini juga sama. Kemudian sudutnya ini sama besar. Nah kalau ada sisi, sudut sisi, jadi ini perhatikan sisi, sudut sisi, urut ya. Tidak boleh sudutnya mencar di sini, tidak boleh. Misalkan sudutnya yang ini tidak boleh. Jadi ini harus sisi, sudut, sisi. Diapit. Sudutnya diapit oleh dua sisi yang sama panjang. Maka nanti otomatis ini nanti kongruen. Gitu ya. Tanpa melihat. Ini sisi yang ini panjangnya sama apa enggak ya? Ini dengan ini. Apa sama ya? Sudut yang ini dengan yang ini apa sama dengan sudut yang ini dengan yang ini ya? Tanpa itu. Jadi itu maksudnya ya. Jadi sisi, sudut, sisi. Oke. Kemudian kondisi ketiga. Kondisi ketiga yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Istilahnya dikenal dengan istilah sudut, sisi, sudut. Nah, seperti ini. Sudut ya, sisi, sudut. Ini ada tandanya. Ini sebetulnya sudut ya. Ini sudut. Jadi ada sudut ini sama besar, kemudian sisi ini sama panjang, kemudian ada sudut ini sama besar ya. Jadi ini. Oke. Kita ulang lagi. Coba ada 3 kondisi anak-anak yang dapat menjadikan dua segitiga itu kongruen. Kondisi yang pertama bagaimana? Sisi. Oke, sisi, bagus. Kondisi kedua? Sisi, sudut sisi. Iya, sisi, sudut sisi. Kondisi ketiga? Sudut sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Oke, ini nanti ada 5 kondisi ya. Nah, dari ketiga kondisi ini silakan bertanya. Mungkin kamu belum paham? Silakan bertanya sebelum dilanjutkan lagi. Bu, kalau sudut sisi sudut itu yang atas sama gak Bu? Yang mana? Yang atas ini? Ini? Iya. Kalau yang atas ini nanti akan ada kondisi sudut sisi. Ya. Beda ya. Kalau sudut sisi sudut itu nanti gini. Sudut sisi sudut. Tapi kalau misalkan ini yang sama yang atas berarti nanti dikatakan sudut sisi gitu. Atau sisi sudut. Boleh nanti syarat keempat itu. Ya. Tidak apa-apa. Bagus pertanyaannya. Siapa yang tanya ini? Kakak ya? Yang tanya barusan sama Nasrul. Nasrul, Bu. Nasrul. Bagus Nasrul. Ayo tanya lagi Nasrul. Paham ya Rul? Iya boleh enggak apa-apa pakai ini Bu. Ini yang atas boleh Bu. Dipakai boleh, tapi syaratnya beda lagi. Jadi sudut-sudut sisi, ya. Oke, kita lanjutkan syarat keempat. Nah, ini sudut-sudut sisi. Muncul dia pada kondisi keempat, ya. Pada kondisi keempat, jika ada dua pasang sudut, ya, yang bersesuaian sama besar
dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, maka dia pasti kongruen. Nah, yang ditanyakan Nasrul ini tadi, sudut sisi. Sudut sisi. Seperti ini ya. Sama dengan ini. Misalnya yang ini, yang ketiga ini. Ini sudutnya sama. Berarti dia bunyinya bukan sudut sisi sudut lagi, tapi sudut sisi. Ya, bunyinya itu. Sudut sisi. Ini sudut sisi. Ya. Oke, bisa dipahami? Insya Ya, insyaallah. Oke. Sekarang lanjut yang kelima. Ini syarat kelima, syarat terakhir. Ini khusus pada segitiga siku-siku ya. Jadi kalau kamu menjumpai anak-anak menjumpai dua segitiga siku-siku ya. Kemudian sisi miringnya, ini sisi miringnya. Sisi miring kan yang ini kan, ya, yang miring ini. Atau sisi yang ada di hadapan sudut siku-siku ini namanya sisi miring ya. Bukan berarti karena ini miring, enggak. Kalau gambarnya dibuat tegak bisa ini nanti kamu bingung. Jadi sisi yang berhadapan di hadapan sudut siku-siku, ini kan sudut siku-sikunya. Nah, di hadapan ini namanya sisi miring atau hipotenusa ya. Jadi kalau ada sisi miring dan satu sisi siku-siku. Entah sisi siku-sikunya yang ini, pokoknya ini namanya sisi siku-siku yang ini ya. Satu sisi siku-siku sama, maka dia pasti kongruen. Ya. Jadi perhatikan, ada sisi miring dan satu sisi siku-siku sama, dia pasti kongruen. Ini harus diingat-ingat ya. Karena kalau kita menjumpai soal, enggak perlu lagi kita mencari panjang sisinya. Cukup ini praktis kalau kamu masih apal ya. Praktis langsung bisa jawab soalnya. Tuh. Jadi sisi sudah ini kalau segitiga siku-siku. Oke, kita ulang lagi. Ayo, yang pertama apa? Sisi. Terus yang kedua? Sisi sudut sisi. Yang ketiga? Sudut sisi sudut. Yang keempat? Sudut sisi. Iya. Yang kelima? Sisi sudut. Yang kelima khusus untuk segitiga? Untuk segitiga siku-siku. Hanya sisi miring dan sisi siku-sikunya ya. Siku-siku. Ya, tak cek mana, Ini saya geser. Ayo, kondisi pertama. Sisi. Iya, kondisi kedua. Sisi sudut sisi. Iya, sisi sudut sisi. Kondisi ketiga. Sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Kondisi keempat. Sudut sisi. Sudut sisi. Kondisi kelima. Khusus untuk segitiga siku-siku. Terus? Garis miring sama hipotenusa. Sisi miring ke hipotenusa namanya. Sisi miring dengan satu sisi siku-siku ya. Sisi miring dengan satu sisi siku-siku ya. Itu dihafal ya, dihafalkan ya. Memang matematika itu juga ada yang perlu dihafal gitu, meskipun tidak sebanyak pelajaran lain yang dihafal, hanya ini aja ya. Oke, mungkin kamu bertanya, Bu, itu untuk apa sih gitu-gitu aja? Kok macam-macam aja? Untuk apa? Nah, ini adalah untuk ya mengerjakan soal yang sifatnya pembuktian anak-anak. Sifatnya membuktikan. Jadi kalau ada soal, ada gambar ya, kemudian kamu disuruh buktikan bahwa dua segitiga ini kongruen. Nah, ini pakai alasan ini. Jadi harus pakai salah satu dari alasan ini ya. Contoh, sekarang contoh ini. Nah, ini ada contoh soal. Kelihatan ya di layar ya. Kamu zoom kalau enggak kelihatan ya. Apa dibesarkan tak? Bentar. Nah, ini. Sudah kelihatan ya? Ini ada contoh soal anak-anak ya. Ini ada contoh soal. Contohnya seperti ini. Jadi ada kondisi ini seperti bangun apa ini? Segitiga numpuk dua ya. Yang ujungnya, yang atas ini dempet ya, mepet. Jadi satu. Jadi seperti ini. Ada dua segitiga ABC dan segitiga apa? ABC dan segitiga DEC ya. DEC atau EDC. Ingat, pemberian nama enggak boleh ngawur gitu ya, enggak boleh ngawur. Nah, ini
ABC kamu lihat ini. ABC. Nah, A ini kan ada tanda ini strip 1 ya. Berarti kalau memberi nama ini mulai dari E, jangan D ya. E karena ini gandeng dengan strip 1 ini. Ya kan? A gandeng dengan strip 1 ini loh. Tanda strip 1. Jadi nanti bilangnya EDC gitu. ABC dengan EDC gitu ya. Jangan DEC. EDC. Nah, perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga ABC dengan EDC itu kongruen. Ini tanda kongruennya ini, ya. Gimana cara membuktikannya? Nah, itu pakai apa? Alasan yang itu ya, yang salah satu dari kondisi itu. Sebentar anak-anak, ini Ibu pasang pen tabletnya ya, lupa enggak terpasang. Biar enak Boleh dijawab, nyoret-nyoretnya. Bu? Apa? Dicatat Boleh ya? dijawab. Oh, dijawab. Sebentar. Iya, silakan sudah. Gimana jawabnya? Segitiga ECD kongruen dengan sifat S sudut S. S, SG, S ya? Sisi sudut sisi. Iya, bagus. Ya, Bu. Bagus. Betul. Betul sekali Raka ya. Ntar ya, Ibu anu ya. Sebentar. Ibu siapkan pen tabletnya. Biar bisa nyoret-nyoret. Kalau ndak anu. Lupa tadi Ya, Bu. ndak disiapkan. Bisa. Maaf ya. Ini lagi susu-susu. Anu ya. Nih perhatikan ini. Tes. Nggak bisa. Ya sudah. Nah, perhatikan ini gambar ini. Ini adalah segitiga ABC dengan EDC ya. Tadi Raka sudah menjawab bahwa nanti memakai alasan sisi sudut sisi. Nah, kok bisa begitu ya? Perhatikan ini. Ini anak-anak kalau ada tanda gini, ini tanda ini maksudnya AC sama dengan CE panjangnya ya. Ini strip 1 ya. Kemudian BC panjangnya sama dengan CD. Ini diketahui anak-anak. Ini diketahui. Sehingga kamu dalam membuktikan bahwa dua segitiga ini kongruen itu pakai yang diketahui ini. Jadi yang pertama ya, panjang AC itu sama dengan panjang BC gitu ya. Kok panjang BC keliru ya? Panjang apa? AC sama dengan panjang mana? AC sama dengan panjang AB. apa? EC. Ya. AC ini panjang sama dengan panjang CE ya atau EC ya. AC dengan EC ini panjangnya sama. Kenapa sih kok sama? Itu harus ada alasannya. Matematika gitu. Diberi kurung di sini. Kenapa kok sama? Karena sudutnya itu Bu di tengah Bu. Enggak, karena diketahui ini ya. Gitu. Karena diketahui. Alasannya karena diketahui. Sudah diketahui maksudnya. Karena dalam soalnya sudah ada ini tandanya, berarti dia diketahui gitu. Jadi kalau matematika gitu anak-anak. Kemudian yang kedua, ini adalah alasan sisi ya. Karena ini yang kita pakai sisi yang sama, berarti S sama ya. Kemudian yang kedua ini sudut ini. Nah ini kelihatan ya. Ini jadi sudut saya ganti warnanya aja biar kelihatan ya. Warna yang putih aja. Oke.
Ini Iya, Bu. sudut ACB itu sama dengan sudut ECD. Jadi sudut ACB sama dengan sudut ECD. Ya, ditulis di sini. Ntar, kalau putih ini tidak kelihatan kalau yang ini. Yes, ungu. Sudut gini, sudut ACB itu sama dengan besar sudut itu ada M-nya di sini. Besar sudut ACB sama dengan besar sudut apa? ACB besar sudut DCE. Hati-hati ECD. gitu. Ini namanya sudut ya. Karena sudutnya sama, ditulis di sini sudut ya. Kemudian kenapa kok sama? Alasannya apa? Yuk. Ini kenapa kok sama? Karena itu Bu, apa? Yang CE sama CD sama CB, CA sudah sama. Jadi yang tengahnya pasti sama, Bu. Belum tentu dong. Kenapa kok sama? Yang pasti yang karena apa? Kamu masih ingat itu yang dijelaskan Sudutnya Putri? bertolak belakang. Bagus. Sudut bertolak belakang ini Raka ya. Nah ini namanya sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang pasti sama ya. Jadi contohnya bertolak belakang misalkan gini, ada gini, silang gini. Ini namanya bertolak belakang. Ya. Atau ini dengan ini bertolak belakang. Ini sama. Jadi alasannya adalah bertolak belakang gitu. Bertolak belakang. Maaf ini tulisannya agak berantakan. Nah, ini bertolak belakang. Jadi diberi alasan. Kemudian ini sudah ada sisi sudut. Berarti ada lagi apa? Sisi mana yang belum? BC dengan mana? DC. Iya, DC. BC. Sisi BC dengan sisi BC. Kenapa kok sama? Diketahui. Sudah ada tandanya, Bu. Diketahui, ada tandanya ya, bagus Raka, ada tandanya atau diketahui. Oke. Nah, ini sudah ada unsur. Jadi nanti berarti ini sudah dibuktikan. Berarti kita pakai alasan pada kondisi yang keberapa itu kalau sisi sudut sisi? Sisi sudut sisi. Alasan atau kondisi yang kedua ya. Jadi ini ya. Nah, ini sisi sudut sisi. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Jadi ini memang untuk kondisi ini, alasan ini adalah untuk mengerjakan soal pembuktian. Jadi pasti pakai itu, ya. Kemudian yang kedua ini ada yang B. Ini ada soal juga, ya. Ini saya besarkan aja biar kamu nampak. Nah, seperti ini. Ini ada bangun apa ini? Layang-layang ya. Layang-layang itu pasti sama ini. PQ itu nanti sama dengan RQ. Kemudian PS sama dengan RS ya, ini sudah ada tandanya. Buktikan bahwa segitiga ini kongruen. Boleh dijawab, Bu? Iya, apa alasannya ya? Oke, sisi. Bagus, pinter ya. Bagus Raka ya. Jadi nanti pembuktiannya PQ sama dengan mana? PQ sama dengan mana? PQ sama dengan QR. QR. Kenapa kok sama dengan QR atau RQ? Sudah ada tandanya. Iya, Diketahui ya, karena diketahui. Kemudian berarti ini sisi ya, masuk kriteria sisi. Sekarang sisi yang kedua, apa lagi? PS sama dengan QS. Terus PS kok QS? RS dong, RS. Kenapa? RS dulu, Bu. Kenapa? Diketahui lagi. Ya, gampang kok. Berarti ini kriteria S. Sekarang sisi yang ketiga ini anak-anak. QS. QS ya, QS miliknya PQS itu sama dengan QS miliknya RQS. Karena kenapa ini? Kok sama? Karena sisinya saling berhimpit. Berhimpit, bukan bertolak belakang, berhimpit. QS sama dengan QS karena berhimpit. Kalau bertolak belakang itu Raka, itu untuk sudut ya. Kalau sisi tidak ada bertolak belakang. Nah ini sisi. Nah sudah selesai. Berarti nanti memenuhi kondisi yang nomor berapa? SSS. Kondisi yang nomor 1. Ya. Seperti ini gampang kok, gampang sekali. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya, bisa ya.
Jadi ini ada 5 kondisi yang perlu kalian hafalkan. Ini untuk mengerjakan latihan soal yang sifatnya untuk PR-nya dibuka. Ini sudah diingatkan dengan Zoom ini. Waktunya hampir habis. PR-nya dibuka halaman berapa anak-anak itu? Halaman berapa ya? 226 ya. Halaman 226. Bentar, saya tulis biar ini. Halaman 226. Ya. Nomor sudah dibuka? Udah. Nomor 1 2 3 4. 1 2 3 dan 4. PR-nya ya. Nomor 1 2 3 dan 4. Ya, Bu. Sudah dicatat? Sudah. Sudah. Ini perlu dicatat apa enggak ini? Sudah ya kalau sudah ngerangkum. Sudah ada di video, Bu. Iya, bagus. Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Saya dapat plus, Bu. Iya dong, dapat plus. Nanti di screenshot ya. Di screenshot, kirimkan ke Bu Lutfi, laporkan. Nanti langsung Ibu langsung Ibu beri plus. Ya. Screenshot ya apa, Bu? Langsung layar ini. Iya, layarnya itu kamu screenshot kan ada namamu tuh. Atau nanti sebentar lagi Bu Lutfi screenshot aja, ya. Oh iya, Bu. Kalau perlu kamu on kamera, bisa? Kameranya dihidupkan. Bisa. Ya, Ibu stop scan. Nah, ini. Silakan on kamera. Kameranya dihidupkan Bu, semua. mencetnya sulit. Nah. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Yuk. Nasrul Devianti, jangan dulu, jangan live dulu ya. Ya. Oke, Intan, Devi, Karisa, Maulana Rian, Tika, Lentera, Rahmatika, Dinda Ayu, Jessica, wes. Dah saya screenshot 1 bergaya ya. 1 2 3. Nah, selesai dah. Oke anak-anak, Ibu akhiri sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Ibu akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.